Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala afdhalil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insyaallah di malam hari ini kita akan belajar bersama mengkaji tafsir surat Ibrahim ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat yang kita bahas ini masih terkait dengan ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat sebelumnya telah menjelaskan bagaimana akhir kehidupan orang-orang yang beriman dan akhir kehidupan orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini yang akan kita bahas, Allah memberikan perumpamaan. Bagaimana sih perumpamaan orang mukmin itu seperti apa? Bagaimana perumpamaan orang-orang ahlul maksiat itu seperti apa? Tujuannya agar kita selalu untuk bisa memahami dengan benar hal-hal yang mungkin jika diterangkan itu tidak diberikan contoh real bisa menjadi salah paham. Maka Allah mengajari kita bagaimana menyampaikan sebuah informasi agar mudah untuk dipahami. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara, tidakkah kamu lihat? Jadi kita diperintahkan untuk melihat. Jangan sampai seperti orang yang tidak melihat. Kaifa daraballahu mathalan, bagaimana Allah membuat sebuah perumpamaan. Jadi masal itu jamaknya amthal, perumpamaan. Ya, contoh, gambaran. Perumpamaan kalimatan thayyibatan. Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik. Kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Kasyajaratin, seperti pohon, thayyibatin, yang baik. Asluha, pokok pangkalnya, sabitun, menancap ke dalam bumi.
wa far'uha bis sama, ujungnya menjulang ke atas langit. Tu'ti ukulaha kullahinin, pohon tersebut memberikan buah setiap masa yang ditentukan pohon itu berbuah. Bi'idni rabbiha, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadribullahu al-amsala, dan Allah membuat perumpamaan linnasi, bagi manusia, la'allahum, agar mereka yatadzakarun, menjadi ingat atas apa yang menjadi pesan dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mathalu kalimatin khabisatin, sedangkan perumpamaan perkataan yang buruk, perkataan syirik, perkataan maksiat, perkataan kemungkaran, kasyajaratin, itu seperti pohon khabithatin, yang buruk, ya, tidak berkualitas. Ujdutsat, ya, tercerabut akar-akarnya, min fauqil ardi, dari atas bumi, malaha min qarar, ya, tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Nanti kita terangkan seperti pohon apa itu. Yutsabbitullahu, Allah menetapkan, alladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, bil qaulis tsabit, dengan ucapan yang kuat, yang kokoh, yang tetap, fil hayati dunya, Allah kokohkan dalam kehidupan dunianya, wa fil akhirati, dan dalam kehidupan akhirat. Wa yudillullahu, dan Allah menyesatkan, al-zalimina, orang-orang yang berbuat zalim karena pilihannya mereka sendiri sehingga mereka sesat. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah berbuat, berkehendak, melakukan apapun yang Allah kehendaki. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini Bapak Ibu sekalian menerangkan perumpamaan Allah antara orang mukmin dengan orang ahli maksiat, antara ucapan yang baik dan ucapan yang buruk. Ya. Kalimat thayyibah di sini Bapak sekalian, yang dimaksudkan di sini adalah, kalau secara umum masuk semua ucapan yang baik. Tapi dalam ayat ini dimaksud adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Ya, maka kenapa kalimat tauhid ini harus menjadi pegangan dan keteguhan di dalam hati kita. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam ayat ini, kalimatin thayyibah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun, ya, menerangkan dalam hadisnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang Allah muliakan di akhir ujung hayatnya mampu mengucapkan kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Karena itu Allah memberikan gambar seperti apa itu kalimat thayyibah. Kalimat tauhid itu seperti apa? Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Nah, para ahli tafsir sekalian, ya, para sahabat di antara Ibnu Abbas dan beberapa sahabat, mereka menafsirkan, karena yang di dekat mereka, di lingkungan mereka di Arab ketika itu, ya, mereka melihat pohon yang baik, kemudian kokoh ke dalam, tegak ke atas, setiap tahun memberikan buah, tidak lain itu adalah kurma. Maka mereka menafsiri kalimat thayyibah itu diumpamakan seperti pohon kurma.
Dan berkorban Ibu sekalian, ya setahu saya sepanjang saya hidup di Arab itu, baik di Mesir, di Sudan maupun di Saudi, belum pernah mendengar ceritanya pohon kurma kok ambruk, nggak pernah. Ya paling kesambar petir atau apa. Mungkin kalau di kita di daerah tropis, perumpamaannya ini mungkin ya pohon kelapa. Pohon kelapa itu kan menancap ke bawah. Dan mungkin kalau kita terjemahkan secara makna tekstual, kullahinin itu artinya setiap saat. Nah, kalau kita lihat ya pohon kelapa itu kan hampir setiap musim juga memberikan buah. Nah, artinya apa? Allah menggambarkan kata-kata yang baik itu seperti itu, kokoh ya, menancap ke bawah, menjulang ke atas. Maka Bapak sekalian, ya, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita agar selalu mengistiqomahkan, ya, berzikir, ya, membaca la ilaha illallah. Sebab kenapa Bapak sekalian? Karena manusia itu biasanya meninggal itu tidak jauh daripada kebiasaannya. Ya. Maka sering saya katakan, kalau meninggal atau mati Ibu sekalian, itu kita tidak bisa merubah. Di mana, kapan, itu kita tidak bisa merubah. Itu sudah menjadi ketentuan Allah. Kita itu tinggal menunggu saja kapan meninggal. Cuma bagaimana cara kita meninggal, kondisi seperti apa kita meninggal, itu bisa kita usahakan. Dengan apa? Membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik. Saya masih teringat sekalian salah satu kisah guru saya di Al-Azhar, ya, pengarang tafsir namanya Muhammad Abu Zahra. Beliau meninggal itu kurang lebih tahun 1974, tahun saya lahir. Beliau itu meninggal karena dia menulis tafsir. Meninggalnya pun dalam kondisi beliau menulis tafsir. Di rumahnya itu tingkat Ibu sekalian, ya, dia sedang bawa tafsirnya itu untuk dimutalaah lagi. Dia terpleset jatuh dan meninggal. Maka tafsir yang ada sekarang ini hanya 10 jilid, berhenti sampai surat An-Nahl. Itu artinya apa? Bahwa kebiasaan itulah yang nanti bisa menjadi akhir daripada hayat kehidupan kita. Kayak kalau kita biasa ikut kajian, ya, ikut amal-amal soleh, maka insya Allah tidak jauh daripada itu. Bapak Ibu mungkin masih ingat ya, ada kisah, mungkin sempat viral. Ada orang sudah umur 60 tahun meninggal, nauzubillah, di atas perut pezina. Itu artinya apa? Tidak mungkin sekalian orang itu baru berzina sekali. Itu pasti dia sudah berzina berkali-kali, sehingga Allah pun menutup dirinya meninggal di atas perut wanita yang tidak halal baginya. Karena Allah, ya, Allah itu tidak suka membuka aib hambanya, nggak suka. Allah malah suka menutup aib hambanya, dibukakan pintu taubat baginya. Tapi ada manusia yang zalim, kayak ayat yang di akhir tadi dikatakan, mereka lebih suka untuk malah melanggengkan kemaksiatannya. Maka di antara ciri tanda orang yang su'ul khatimah adalah merasa bangga dan senang dengan kemaksiatan yang ia lakukan. Nauzubillah sekalian. Ya, saya jenengan ini kan manusia biasa, pasti pernah jatuh kepada kemaksiatan. Tapi hindari, jangan pernah kita bangga melakukan kemaksiatan itu, sekalipun kita sudah bertobat. Karena pada dasarnya tobat itu
dia merasa jijik untuk sekedar mengingat kembali aja, jijik kepada kemaksiatan yang dia pernah lakukan. Apalagi jika ada orang sampai membela-bela kemaksiatan. Alhamdulillah, ya contoh orang sekarang, ya mohon maaf ya, bank-bank riba, bank-bank bunga, ya utang dengan bank plecet, bank konvensional dianggap sesuatu yang lumrah, yang biasa. Ini khawatirnya nanti menjadi penyebab dia meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Dulu ada orang mengatakan, oh nggak apa-apa kan darurat. Sekarang sudah tidak lagi darurat lagi, sudah ada bank syariah. Ya. Sekalipun mungkin ada orang ngomong, bank syariah sama aja, ya beda tetap. Satu diakati dengan atas nama Allah, satunya tidak. Satu diawasi oleh bank syariah, satu enggak. Oh, ya, ini tidak bisa dikatakan otomatis haram, tidak bisa. Karena ini akan berdampak berbagai hal yang bisa jadi malah madharatnya lebih besar. Maka ya banyak sebagian ulama mengatakan ya sudah bertobat. Kemudian kalau memang dia bisa memilih-milih mana hartanya yang kurang lebih itu bercampur dengan haram, maka itu dihindari. Tapi kalau seandainya tidak punya apa bagaimana? Ya sudah, semoga Allah mengampuninya. Karena apa, pada dasarnya ya ad-darurah ketika itu tidak ada lagi dan mengkhawatirkan dia malah jatuh kepada kemaksiatan lebih besar, maka itu sebagai cara untuk dia bisa mengalihkan sementara waktu. Ya. Tapi kalau dia misalkan dia punya model yang jelas-jelas dia tahu itu halal dan tidak tercampur sesuatu yang riba, maka itu jauh lebih baik. Artinya apa? Dia menghindarkan dari hal yang tadi dianggap sebagai hasil daripada keharaman. Begitu. Karena nanti kalau kita fatwakan misalkan ya, harus tinggalkan semuanya, dia sendiri belum ada pekerjaan lain, malah nanti jatuh kepada jualan apa nanti macam. Artinya perlu disiapkan. Tidak serta-merta orang kemudian lepas gitu. Tapi dia sendiri belum disiapkan, mungkin perlu dia juga bantuan. Nah, kecuali kalau ada lembaga yang menolong kondisi semacam itu. Sudah, kamu sekarang lebih baik menjalankan ini saya beri modal. Jadi harusnya fatwa diikuti dengan semacam itu, sehingga tidak menjadi ketimpangan-ketimpangan di masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Memang Ibu sekalian, ya seperti yang sudah disinyalir oleh Rasulullah bahwa di antara tanda-tanda akhir zaman itu kan riba, zina, musik itu sudah merajalela. Sehingga kita yang harus hati-hati, jangan kemudian kita mendekati yang tersebut. Sebisa mungkin Bapak sekalian, sebisa mungkin kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ya butuh perjuangan Bapak sekalian, dan itu butuh keyakinan. Suatu saat saya pergi ke Jakarta, ketemu orang di mobil, di bis dulu ya. Dia cerita, Ustadz saya dulu kerja di bank. Setelah saya ikut pengajian ternyata ulama berpendapat itu haram, bahkan yang mencatat pun dapat haram, bahkan yang menjadi saksi pun diancam oleh Allah SWT. Maka saya tinggalkan dan yakin-yakinnya pasti akan mengganti. Nah ini perlu dicatat Pak, harus ada keyakinan. Nggak ada keyakinan jadi masalah nanti malah nyalah-nyalahkan Islam nanti.
harus ada keyakinan dulu dia meninggalkan ini karena Allah. Ya, dan benar sekali, ya dia terus berusaha sampai satu saat dia pas sholat di masjid ketemu ada orang tamu. Ya, ngobrol ternyata dia ini perusahaan pelebur sampah dan butuh orang yang pintar akuntansi. Allah temukan, Pak. Dan subhanallah, gajinya lebih besar daripada gaji yang sebelumnya. Artinya apa? Ini perlu keyakinan. Ya, seperti halnya orang bersedekah, kan perlu keyakinan kan bahwa Allah itu akan menggantinya, bahwa akan memberikan lebih baik. Begitu pula ketika kita ingin meninggalkan pekerjaan yang dianggap itu sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, maka kita harus yakin betul bahwa pasti Allah akan menggantinya. Nah, jadi pertanyaan itu keyakinan dan iman kita sekalian. Gitu. Nah, kembali lagi ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan di sini, wa yadribullahu al-amtsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah membuat perumpamaan itu tujuannya adalah agar manusia mudah untuk mengingat. Bapak sekalian, ya, di Quran ini banyak sekali ayat-ayat yang disebut dengan ayat al-amtsal atau ayatul mitsal, ayat yang berisi tentang perumpamaan, baik itu perumpamaan terkait tentang hal yang baik atau buruk. Tujuannya apa? Meningkatkan pemahaman kita. Ya, karena apa? Bisa jadi informasi itu ya akan sulit diterima dan jauh lebih mudah jika diumpamakan. Ya, contoh misalkan ya, kita menerangkan anak kita ya terkait tentang Ka'bah. Dia kan nggak tahu Ka'bah kayak apa, umpamanya kayak apa, dia pun nggak pernah kesana. Nah, kita ambil Quran, kayak ini loh gambarannya, kita umpamakan. Ya, jauh itu lebih mudah untuk memberikan penjelasan. Nah, ini juga sekalian sebagai pelajaran juga bagi kita. Ya, ustadz atau siapapun, ya, dia harus mampu memberikan gambaran-gambaran dan contoh-contoh untuk memudahkan ya pendengar memahami apa yang disampaikan. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan juga penjelasan terkait gambarannya kata-kata yang buruk, kata-kata kekafiran dan kata-kata kefasikan. Seperti apa? Kasajaratin khabithatin ujdutsat. Ya, seperti pohon yang buruk ini maksudnya adalah ya manfaatnya tidak banyak dibandingkan yang pertama. Khabis itu artinya buruk, jelek. Ya. Itu seperti pohon yang cerabut. Jadi kalau boleh kita gambarkan itu seperti apa nih? Pohon yang merambat loh, Pak. Kayak apa nih? Labu, kemudian yang tidak memiliki akar yang kokoh. Jadi dia di atas di atas bumi, merambat. Ya. Seperti labu ya. Labu, pohon. Jadi dia tidak ke bawah. Nah, maka dikatakan di sini malaha min qarar, tidak memiliki ketetapan. Jadi dia mudah sekali dicerabut. Artinya apa? Tidak memiliki ketetapan dalam dirinya. Nah, menurut sekalian terkait contoh yang dimaksud gambaran daripada pohon ini apa? Para ulama ahli tafsir itu mencontohkan hamdulillah. Hamdulillah itu digambarkan pohon yang buahnya atau bijinya itu pahit. Hamdulillah. Nah, kalau di Indonesia ini saya tidak tahu Pak, pohon apa yang merambat tuh Pak? Yang pahit tapi. No. Pare Pak ya. Pare. Tapi pare dimakan enak loh Pak. Tapi aslinya memang pahit gitu Pak. Artinya diberikan contoh itu sangat rentan sekali, udah dicabut aja dicabut aja sudah rapuh.
Nah, artinya apa? Bahwa perkataan-perkataan kefasikan, kekufuran pada dasarnya itu tidak memiliki dalil, tidak kokoh, ya, tidak kokoh, sehingga sangat mudah ya untuk dirobohkan. Nah, sebaliknya orang mukmin ini dia harus memiliki keyakinan dan keteguhan terkait tentang keimanan dan akidah yang diyakininya. Nah, orang-orang mukmin yang istiqomah ini sekalian, Allah akan meletakkan dalam dirinya keimanan sampai nanti ketika di akhirat. Maka Allah katakan di sini, yusabbitullahu alladziina amanu, Allah menetapkan alladziina amanu bagi orang-orang yang beriman bil qauli tsabit. Allah teguhkan dengan ucapan kalimat as-sabit, yaitu apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Jadi orang mukmin sekalian dengan keteguhannya itu dia akan kokoh dan tetap keyakinannya dalam kehidupan dunia ini. Berbagai macam ujian apapun dia tetap berpegang kepada keimanannya. Seberat apapun dia tetap berpegang kepada keimanannya. Bapak Ibu masih ingat kisahnya Ashabul Ukhdud, Pak? Ashabul Ukhdud itu, Pak, digergaji sekali, tapi mereka tetap mengatakan la ilaha illallah. Siapa yang menjadikan semacam itu, memberikan kekuatan semacam itu? Allah SWT. Maka kenapa ya dalam surat Fussilat Allah SWT menegaskan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi orang-orang yang istiqomah ya, mengucapkan, mengikrarkan Allah adalah Rabb kami, maka orang ini nanti ketika dalam kondisi sakaratul maut, Allah memberikan bantuan, malaikat itu turun sekali. Tujuannya apa? Memberikan kabar gembira. Kamu gak usah khawatir, nanti kamu mati pun ya, berpindah ke tempat yang lebih mulia, bahkan ujungnya nanti kamu di surga. Maka ada sebuah kisah sekalian ya, bahwa dan ini dikuatkan dalam beberapa riwayat, bahwa nanti ketika manusia siapapun kita semua nanti dalam kondisi sakaratul maut, di samping kiri ini iblis, Pak. Jadi setan ini menunggu kita, membujuki kita, dan menawarkan minuman. Padahal pada saat itu, Pak, kerongkongan ini kering, Ustaz. Karena roh ketika itu mau keluar sangat berat sekali. Di samping kita malaikat. Ya, maka ini kalau orang mukmin, malaikat ini akan selalu mendampinginya, akan selalu mengingatkannya. Maka sebagian ulama yang dimaksud qaulus sabit, ucapan yang kokoh, adalah ketika meninggal dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Maka dikisahkan sekalian, suatu saat ada seorang ulama loh, Pak. Ya, dalam kondisi sakaratul maut, teman-temannya itu mendampinginya, mentalkin. Ya, karena dalam hadis dikatakan lakinu amwatakum biqauli la ilaha illallah, ajarilah ya orang yang mau meninggal, ajari untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ketika itu si siapa ini ya, seorang abid atau seorang yang ahli ibadah ini, dia geleng, gak mau. Sampai 3 kali gak mau. Ketiga kalinya dia ngomong, saya tidak mengucapkannya. Kaget, Pak. Teman-teman ini orang apa ini? Dia ini orang soleh seperti itu. Ternyata bos sekalian, dia gak jadi mati. Kan ada kata seperti ini, Pak. Dalam kondisi dikira sakaratul maut, ternyata dia
mati suri kembali lagi. Nah ketika kembali itu teman-temannya tanya, loh tadi kamu ngomong apa tadi kok seperti itu? Maka dia bilang bahwa tadi di samping kiriku iblis, ya, dia menawari minuman, maka saya katakan tidak. Pas barengi teman-temannya mentalkin ngomong la ilaha illallah. Sampai 2 kali. Yang terakhir kamu kok ngomong aku tidak akan mengucapkannya apa? Iya, dia bilang aku disuruh menyekutukan Allah, maka aku katakan aku tidak mau. Jadi ini kisah memberikan gambaran begitu kuatnya iblis, istiqomahnya iblis di ujung akhir tetap mengajak orang ini menyekutukan Allah SWT. Maka di sini Allah katakan yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Orang mukmin akan nanti ditetapkan, ya, dalam kondisi qatul maut dia tetap bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Pertanyaannya adalah, Ustaz, bagaimana hukumnya mentalkin orang yang sudah meninggal? Ya, tolong dipahami sekali. Jadi ulama sepakat bahwa mentalkin itu mengajari membaca la ilaha illallah menjelang orang meninggal, itu sepakat ulama mengatakan sunnah. Karena memang ada hadisnya jelas. Lalu bagaimana? Ada sebagian umat, ya, sebagian tradisi di kita, orang yang sudah meninggal kemudian ditalkin, muadzin atau ustadz atau siapapun duduk di atas kepala si mayit kemudian mengajarkan, ya, nanti kalau datang malaikat mungkar nakir ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu, jawablah Allah Rabbi. Nanti kalau ditanya siapa nabimu, jawablah Nabi Muhammad. Nanti kalau ditanya apa agamamu, jawablah Islam. Banyak tempat seperti itu. Bagaimana hukumnya ini? Bapak sekalian, ya, setelah, ya, semestinya ini salah satu hal yang diperdebatkan ulama. Artinya diperselisihkan ulama sudah sejak dulu, bukan baru. Jadi kita nggak perlu untuk bersih tegang. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ada 3 Bapak sekalian. Yang pertama mengatakan sunnah, dan ini diantaranya adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i, maka kenapa di Indonesia kebanyakan yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i, ya, melakukan tradisi semacam itu, tradisi. Karena Rasulullah sendiri tidak melakukannya, kebanyakan para sahabat juga tidak melakukannya, tapi ada beberapa sahabat yang melakukannya. Ya. Nah, di antara dalilnya adalah dikatakan, ya, bahwa dalam Al-Quran disebutkan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah karena sesungguhnya pengingat itu bermanfaat bagi orang mukmin. Nah, saat mayit itu dimasukkan ke kuburan kemudian ditutup dengan tanah, saat itu dikembalikan sekalian, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dulu idza faragha min dafnil mayyit, ketika setelah selesai menutup atau mengubur mayit, waqafa alaihi, berdiri. Nah ini Pak, ini perbedaan tradisi. Kalau Rasulullah itu berdiri, kalau di kita kan duduk. Seperti hanya kalau kita ziarah kubur, berdiri atau duduk Pak? Duduk. Tapi Rasulullah mengajarkan berdiri. Jadi tidak masalah sih. Tapi kalau kita mau mengikuti sunnah Rasulullah, berdiri. Nah, kemudian apa kata Rasulullah? Istaghfiru li akhikum, mintalah ampunan untuk saudara-saudara. Kalau ini sepakat
Was'alu lahu at-tathbit, dan mintakanlah kepada Allah bagi si mayit at-tathbit. Tathbit itu kalimat tauhid la ilaha illallah yang tadi sudah terangkan. Fa innahu al-ana yus'al, karena sekarang ini sedang ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Nah ini sekalian. Ya. Makanya menurut pendapat pertama itu hukumnya sunnah. Ya, sekalipun nanti diperdebatkan hadisnya, ada yang mengatakan dhaif itu apa, tapi terlepas itu semuanya, yang pertama mengatakan sunnah. Yang kedua, lawannya sunnah adalah makruh. Ya, sunnah itu sesuatu yang dianjurkan, yang lawannya adalah makruh. Makruh itu sesuatu yang harusnya ditinggalkan. Kenapa pendapat ini diterangkan, disampaikan oleh Madzhab Malik? Karena pendapat ini mengatakan ini sesuatu yang bid'ah. Ini nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah, nggak pernah dilakukan oleh kebanyakan para sahabat juga enggak. Maka kenapa di antara umat Islam pun tidak melakukan ini? Ya. Nah, pendapat yang lebih adil gimana Ustaz? Saya dalam hal ini hanya menyampaikan, Pak. Saya bukan membuat pendapat baru, sudah ada sejak dulu. Ya, nanti masing-masing monggo. Ya, yang pendapat yang lebih adil, kalau kita lihat dalil-dalil, berbagai macam dalil, baik yang mengatakan sunnah atau makruh, adalah hukumnya mubah. Mubah itu diperbolehkan, boleh. Ya. Karena kita mengambil dalil-dalil umum yang mengingatkan saudara kita, memberikan tazkirah pada saudara kita, ya, maka hukumnya adalah mubah. Kalau mubah itu apa? Boleh dilakukan, tidak boleh juga tidak apa-apa. Maksudnya tidak dilakukan pun tidak dosa. Artinya apa? Sepakat para ulama, mereka menyepakati bahwa hukum talqin setelah orang dikubur adalah tidak wajib. Tapi ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Terus gimana Ustaz? Ya monggo, kembali kepada pilihan masing-masing. Artinya apa? Kalau misalkan tetangga kita milih minta ditalqin, ditalqin aja. Enggak perlu kemudian kita ini bid'ah, ini makruh. Enggak perlu. Dia punya keyakinan semacam itu, ya sudah. Nah, paham ya Pak? Jadi dalam hal ini longgar. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri, Pak, Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang biasanya beliau itu agak hati-hati dalam hal semacam ini, beliau pun mengatakan berpendapat mubah. Ya, mubah itu ya diperbolehkan. Artinya kalau ada ustaz milih semacam itu, ya monggo. Ada ustaz yang enggak pakai itu, yang monggo. Ya, kayak kemarin misalkan salah satu tokoh ya meninggal, kemudian enggak dibacakan apa-apa, ya enggak apa-apa. Itu pilihan beliau. Enggak perlu kemudian kita bully, kita apa, enggak perlu. Itu berarti menunjukkan kita enggak punya ilmu. Karena hal tersebut sudah diperdebatkan sejak dahulu. Yeah. Dengar Pak, jangan Pak. Oke. Selama dia muslim, Mbak, entah KTP entah apa, pokoknya dia ngaku muslim, saksi keluarga ngaku muslim, maka tetap disunahkan kita mentalkinnya. Bahkan orang lain pun boleh. Nah ini sekalian, kan sering kita
kitanya atau mungkin keluarga jenengan juga ada perbedaan. Ini orang kalau mau meninggal ini sebaiknya ditalkin la ilaha illallah atau dibacakan yasin. Karena dua-duanya ada dalilnya Bu sekalian. Ya, maka Bu sekalian setelah ditimbang-timbang di antara dalil itu yang kuat adalah diajarkan talqin la ilaha illallah. Kalaupun nanti akan ada yang mau baca Quran atau apa, ya nanti ya mungkin di pinggir sana atau apa boleh itu. Nah, ketika mayat ini Bu sekalian sudah berhasil mengatakan la ilaha illallah, berhenti. Jangan diulang lagi. Tujuannya apa? Biar akhir kata-katanya itu adalah kalimat la ilaha illallah. Tapi misalkan setelah kita ajari la ilaha illallah, dia ngerongnya ngomong apa lagi, nah, diajari lagi. Pokoknya sampai akhir daripada si mayit ini ucapannya adalah la ilaha illallah. Paham ya? Jadi semacam itu. Nah, adapun terkait tentang pertanyaan kubur ini hadisnya jelas Bapak sekalian, ya. Artinya banyak hadis menerangkan hal tersebut, ya. Nah, maka kenapa ayat tadi, ayat terkait yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah, sebagian ulama mengatakan ayat ini terkait tentang bagaimana Allah nanti akan memberikan pertolongan bagi orang mukmin untuk bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Mau diajari atau enggak diajari, kalau dia orang mukmin insya Allah bisa menjawab. Jadi gitu loh Pak. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Pokoknya aku nggak diajari mau coba, nggak usah khawatir. Kalau kita orang mukmin nanti pasti bisa jawab. Ya. Nah. Makanya Bapak Ibu sekalian, usaha kita di antara ikhtiar kita adalah selalu membaca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu ya dikatakan sebagai Al-Munjiyah. Munjiyah itu yang menyelamatkan orang dari siksa kubur. Nah, di antara siksa kubur, fitnah kubur adalah pertanyaannya malaikat mungkar nakir. Karena kalau kita nggak bisa jawab, itu tanda-tanda sampai akhir pun bermasalah. Nah, makanya kenapa diusahakan setiap malam atau setiap hari membaca surat Al-Mulk, diniatkan minta Allah SWT agar kita dijauhkan dari fitnah kubur. Karena di antara fitnah kubur yang terbesar adalah pertanyaan-pertanyaan mungkar nakir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya kira cukup sekian ya terkait penafsiran ayat ini, dan semoga Allah SWT menolong kita agar kita diberikan husnul khatimah. Amin. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka